Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Pertama tiang mohon maaf dulu karena kali ini tiang pakai celana. Tiang pakai celana. Tiang tidak tahu kalau dalam adat Sasak mungkin kalau pakai celana itu kurang elok ya. Ya kurang elok. Tadi tiang ini baru saja pulang dari acara di terminal itu apa namanya? Mandalika, Pertais. Ya Pertais. Ada acara podcast di sana. Ya seragamnya begini. Pulang-pulang langsung ditelepon oleh Kak Nono, diingatkan langsung, tidak sempat pasang sarung ini. Jadi mohon maaf. Semoga tidak mengganggu kekhusyuan pengajian kita ini, dan juga nggak bisa dilihat ini Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih, dan keduanya terima kasih kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu, utamanya Takmir yang telah menyiapkan speaker dalam ya internal kita dengan beberapa pertimbangan ini Bapak Ibu ya. Dan semoga dengan adanya speaker ini yang jarang-jarang hadir. Nah, mungkin tidak hadirnya kemarin karena beranggapan atau bisa juga dengar lewat rumah. Nah, ini mudah-mudahan kita rahasiakan ini. Siapa-siapa yang ingin penasaran ya datang dia. Dan juga kalau satu-satu waktu kendala yang tidak bisa mengisi, tidak kentara bahwa tidak ada kajian ini. Baik. Cuma ini bukan pesanan dari Menteri Agama ini ya, yang tidak ada hubungannya dengan Menteri Agama ini. Nah, ini nggak ada hubungannya itu jemaah ya, yang sedang viral ini. Itu lain ya itu. Baik, sekarang insya Allah Tiang akan coba bahas yang sedang sering-sering dibahas sekarang ini apa? Apa sekarang yang sedang dibahas? Apa? Bukan, tema apa yang sedang dibahas ini? Bulan-bulan apa ini? Rajab. Ya, orang kalau dengar istilah kalau tahu bulan Rajab, apalagi tanggal 27-nya orang melaksanakan Isra. Bukan Isra Mi'raj itu bukan dilaksanakan oleh kita ya. Cuma kita membahasnya. Ya seperti inilah jemaah, tidak harus pakai dulang, tidak harus pakai makan besar ya. Intinya yang diambil itu adalah ilmunya. Peristiwa apa yang terjadi di dalamnya yang kemudian kita bisa ilmui dan kita amalkan. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, banyak sekali peristiwa besar yang terjadi di awal-awal Islam itu, banyak sekali. Dan ini penting bagi adik-adik semua membaca sejarah, namanya ya, buku apa? Buku sejarah. Nanti kalau udah besar, udah SMP, SMA, apalagi masuk mondok, beli buku sejarah. Biar tidak lupa kejadian-kejadian besar kaum muslimin ya. Kejadian besar terhadap sejarah perkembangan umat Islam. Utamanya apa? Isra dan Mi'raj. Baik. Isra ini apa Bapak Ibu? Kan sudah sering kayaknya mendengar Isra Mi'raj ini ya. Apa Isra ini? Jangan lupa ini. Isra. Nggak ada yang tahu ini. Atau lupa? Isra ini dari kata asro'a yusri'u isra'an. Isra ini artinya perjalanan. Apa? Perjalanan. Dari mana ke mana? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Nah, Masjidil Haram ini di mana tempatnya? Di mana tempatnya Masjidil Haram nih? Makkah. Subhanallah. Di tempatnya di mana? Di Makkah. Makkah ini negara apa sekarang nih? Saudi Arabia, jelas nih jemaah rahimakumullah. Kemudian menuju kepada Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Aqsa itu? Di kota apa? Palestina. Itu nama negaranya. Di kota apa dia? Madinah itu di Saudi Arabia itu. Palestina itu ya negara, tapi tepatnya di kota apa dia? Ayo. Ilal Masjidil Aqsa, namanya kota Al-Quds. Nah, kota apa? Al-Quds. Al-Quds artinya kota yang suci, Al-Muqaddas, yang pernah menjadi kiblat pertama kaum muslimin
dan kiblat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW semua menghadap kepada Masjidil Aqsa. Itu jemaah. Maka Isra ini adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram yang berada di kota Mekah, negara Saudi Arabia, menuju Masjidil Aqsa yang berada di kota apa tadi? Al-Quds yang berada di negara Palestina. Ini perjalanannya. Menggunakan apa? Berjalan-jalan kaki kan? Atau pakai pesawat? Belum ada saat itu pesawat. Pakai apa ini? Jalan kaki. Berapa lama itu? Ini peristiwa cuma 1 malam saja ini. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tembus ke Sidratul Muntaha, turun lagi cuma 1 malam. Nggak mungkin jalan kaki nih. Wah, apalagi naik onta ini, lama onta itu. Lebih cepat jalan kaki. Nah, dia naik satu binatang yang namanya apa? Buruk. Apa buruk ini? Ada nggak buruk sekarang nih? Iya, oleh karena itu kita ada. Tapi tidak semua yang kita lihat itu berarti tidak ada ya. Onta kan kita nggak lihat juga, tapi ada kan? Buruk ini kata para ulama itu posturnya dia di atasnya keledai, di bawahnya kuda posturnya. Sedang. Maka 1 kali hentakan kakinya sejauh mata memandang, cepat begitu. Binatang cepat yang Allah Subhanahu wa taala memang khususkan untuk melakukan perjalanan Isra dan ditemani oleh oleh malaikat yang bernama malaikat Jibril alaihi salam. Oke. Jadi setelah beliau berisra dari Mekah ke Al-Quds Palestina, beliau mengimami sholat seluruh para nabi di Masjidil Aqsa, ruhnya. Kemudian Mi'rajnya apa Mi'raj ini? Ada Isra, ada Mi'raj. Ini harus tahu dulu ini. Nanti saya tanya yang kecil-kecil nih ya, awas ini ketahui tak? Jaber ya. Oke. Mi'raj ini apa Mi'raj? Mi'raj adalah apa? Naiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Apa lagi Sidratul Muntaha ini? Nah ini coba kita nanti sedikit-sedikit nih. Tidak bisa semua dibahas malam ini, tapi intinya poin-poin besarnya kita coba gali. Apa Sidratul Muntaha ini? Apa Aros ini ya? Baik, jamaah rahimakumullah. Maka peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat dahsyat sekali dan tidak bisa diterima kecuali dengan keimanan. Logika nggak bisa terima ini. Logika nggak bisa terima, hanya keimanan saja. Karena peristiwanya 1 malam menembus langit ke-7 dari Makkah ke Aqsa, kemudian ke langit ke-7 Sidratul Muntaha sampai turun lagi itu cuma 1 malam saja. Lailatul Isra wal Mi'raj. Kita kira-kira kita percaya nggak itu kalau logikanya? Kalau logikanya nggak mungkin. Bagaimana? Saat itu tidak ada teknologi, tidak ada orang kalau pakai kapal saya saat ini pakai apa namanya pesawat luar angkasa itu mungkin berbulan-bulan ya, lama, membutuhkan segala persiapan. Nah, maka pantaslah sahabat-sahabat saat itu ragu dengan peristiwa Isra Mi'raj ini, ragu dia. Nah, cuma yang menerimanya ini, yang percayanya hanya 1 sahabat awalnya, yaitu namanya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Loh, kenapa kata Abu Bakar As-Siddiq kok kamu percaya? Kata teman-temannya, kata sahabat yang lain. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Isra Mi'raj ini perkara kecil, kata dia. Ya? Isra Mi'raj ini bukan perkara yang luar biasa. Saya telah percaya yang dikatakan oleh Nabi Muhammad pada perkara-perkara yang lebih besar dari ini. Masa Isra aja saya nggak percaya? Saya telah percaya, dia bilang surga itu ada, saya percaya. Dia mengatakan neraka itu ada, saya percaya. Dia mengatakan dunianya akan kiamat, saya percaya. Dia mengatakan Allah itu ada, saya percaya. Dia mengatakan malaikat, jin dan ada itu, saya percaya. Apalagi hanya sekedar Isra dan Mi'raj. Ini kecil, kata Abu Bakar As-Siddiq. Maka disitulah Abu Bakar itu dijuluki sebagai As-Siddiq, yaitu orang yang paling cepat membenarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi
wasallam. Nah, ini dia jamaah rahimakumullah. Baik. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal lati barakna haulaha linuriyahu min ayatina. Nah, ini ayat yang berbicara tentang Isra Mi'raj. Ayat ini, peristiwa yang hebat ini dibuka dengan kata subhana. Mana subhana? Ada yang tahu arti subhana? Kita kan sering bertasbih subhanallah, subhanallah. Apa ini artinya subhana? Subhana. Ini jamaah rahimakumullah, pentingnya kita menuntut ilmu. Subhana apa artinya? Siapa yang tahu subhana? Nanti Ustaz Amar kasih air dalam wadah 1 gelas. Ada yang tahu? Subhana. Subhanallah, subhana. Itu apa itu artinya itu? Subhana itu artinya maha suci. Subhanallah artinya maha suci. Maka subhanalladzi maha suci. Nah, ini ayat ini dibuka dengan memuji Allah, dengan mentasbih Allah, dengan menyucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala sifat-sifat yang buruk yang disifati oleh manusia kepada Allah. Allah ini tidak lemah, maka ditasbih subhanallah. Allah ini zat yang tidak mungkin mengingkari janjinya, tidak mungkin berbohong, maka dikatakan subhan. Subhanalladzi maha suci, zat yang asra memperjalankan. Nah, berarti Isra-nya Nabi ini bukan beliau sendiri ini. Bukan beliau yang Isra ini. Tapi asra, yusri Isra, diperjalankan. Begini jamaah rahimakumullah. Air ini bisa nggak dia bergeser dari sini ke sini? Nggak bisa dia. Maka harus ada orang yang menggesernya. Maka dia bergeser dari ujung kanan ke ujung kiri. Itu namanya Isra. Digeser atau diperjalankan. Siapa ini? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Sulit nggak bagi Allah itu jemaah memindahkan Nabi dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa dalam 1 malam? Sulit nggak? Sulit. Allah Subhanahu wa taala maha segala-galanya. Wong nyiptain kita aja mudah sekali. Menciptakan langit dan bumi ini mudah. Memberi makan seluruh makhluknya mudah. Nggak ada yang mudah. Menyembuhkan orang yang sakit mudah. Membuat sakit orang yang sembuh juga mudah. Apalagi yang sekedar menjalankan. Nah, inilah yang masuk ke dalam keimanan Abu Bakar Siddiq. Dan kisah inilah yang menjadi salah satu senjata orang-orang liberal itu yang mengatakan ini tidak mungkin. Ini adalah kisah dusta. Ini kisah bohong. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa yang jalan ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Padahal di situ apa? Asra, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Lailan. Siapa hambanya di sini? Siapa kira-kira? Jelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini hamba Allah belum? Atau hanya masih ngaku kita ini? Kan kalau kayak orang jatuh cinta itu ada yang ngaku ini kekasih saya, tapi diakui nggak itu? Belum tentu jemaah. Ada syarat-syaratnya. Jadi tidak semua orang yang mengaku Tuhan adalah Allah itu maka Allah mengaku kita sebagai, belum tentu. Maka ada beberapa karakteristik hamba Allah ini. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna fil ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Dan hamba Allah ini ibadur rahman, di antara cirinya apa? Alladzina yamshuna fil ardi hauna. Dia itu berjalan di atas muka bumi ini
dengan penuh rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu Salam. jika dia diejek oleh orang-orang bodoh, diejek oleh orang-orang bodoh, ini apa ini ya? Ini nggak ada gunanya ini sesat, dan seterusnya. Qalu salama. Apa yang dia katakan oleh hamba Allah ini? Dia membalas ejekan-ejekan itu dengan ucapan-ucapan yang baik. Nah, wa idza khatabahumul jahiluna qalu. Kemudian di antara sifatnya itu apa? Bahwa di pertengahan malam ini, di pertengahan malam sepertiga malam mereka sholat lail, sholat tahajud. Kemudian apalagi jemaah? Apabila mereka berinfak, wa idza anfaqu lam yusrifu. Jika mereka infak tidak boros infaknya, tidak royal, sampai nggak ada yang dimakan oleh dia sendiri. Nah ini nggak juga begitu. Walam yaqturu, nggak juga pelit-pelit amat. Infak-infak pun jarang. Dan wa kana baina dzalika qawama. Tapi di antara pelit dan boros ini di pertengah-tengah. Ada yang diinfakkan, ada juga yang dimakan. Ini jemaah. Kemudian apa? Wala yaznun. Tidak berzina. Nah, ini di antara wala yaznun, dan tidak melakukan zina. Kemudian tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak syirik, dan tidak membunuh jiwa yang Allah haram. Manakala kita masuk ke dalam kriteria ini, bolehlah kita disebut sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita masih pelit, nah kita masih ragu ini. Ada misalnya musola Darut Tajdid akan melakukan renovasi atau pelebaran, dibutuhkan infak. Nah, maka kita tidak boleh pelit, kita keluarkan harta itu. Karena harta yang kita infakkan di jalan Allah ini, itulah yang akan jadi milik kita. Kalau HP kita bisa 1 juta, masa infak kita cuma 500.000? Nah kan gitu. Padahal HP ini akan hancur, akan sirna, akan hilang, akan dimiliki oleh orang lain kalau kita meninggal. Sementara yang kita infakkan itu akan kekal abadi. Ini jamaah rahimah. Baik, maka abduhu ini, abdun dalam ayat ini adalah bermakna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua ahli tafsir itu ngomong seperti itu. Baik, lailan. Perjalanannya ini dilakukan pada malam hari, lailan. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya. Jadi Palestina ini adalah negara yang berkah. Begitu juga dengan Saudi Arabia. Walaupun sedikit rumputnya berkuah, tapi buah di sana itu melimpah, berkah. Jadi terus bertambah kebaikannya. Jadi dalam keterbatasan itu mereka tetap loyal keislamannya, tidak lupa dengan Tuhannya. Kadang-kadang kita yang diciptakan di tanah yang subur nih, kadang-kadang membuat kita menjadi terlena. Kadang-kadang isi kebun kita membuat kita lalai dari yang memberikan kita rezeki. Ya kadang-kadang harta kita membuat kita tidak ingat, membuat kita lupa kepada masjid. Adapun orang-orang yang berada di Mekah, kemudian berada di Madinah dan berada di Masjidil Aqsa dan seterusnya, maka Allah Subhanahu wa taala berkata, barakna haula. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina. Untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Ya, untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah ayat yang berbicara tentang Isra dan Mi'raj. Jelas tadi ya? Saya mau nanya siapa ini? Ya, mana Ustadz? Itu Ustadz yang pakai peci hitam. Apa artinya Isra? Siapa yang tahu? Ya, yang besar-besar ayo. Isra tadi apa? Nah, harus ada yang tahu ini. Makanan apa Isra itu? Pemakanan. Perjalanan, betul. Dari mana? Ayo kuis dulu, dari mana? Dari Masjidil Haram. Di mana Masjidil Haram tadi?
Di Mekah, betul. Itu jawab yang betul. Kemudian menuju mana? Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Aqsa itu? Di kota apa? Al-Quds. Nah, namanya kota apa? Al-Quds. Nah, ini sudah ada ilmunya ini ya. Nanti kalau ditanya oleh ibu guru di sekolah bisa menjawabnya ya. Oke, baik. Jemaah rahimakumullah. Kapan peristiwa terjadi Isra Mi'raj ini? Ada yang tahu? Ayo. Kapan peristiwa terjadinya Isra dan Mi'raj? Ayo kita sambil diskusi saja ini, biar nggak terlalu monoton. Ayo. Terjadinya peristiwa Isra Mi'raj tanggal 27 bulan apa? bulan Rajab. Bulan Betul? Betul apa salah ini? Oke, kita lihat pendapat ulama ini. Betul nggak Isra Mi'raj ini 27 bulan Rajab? Mari kita lihat ya. Mari kita baca ini. Ini kitabnya ini. Ini kitab sejarah terbaik yang dilombakan oleh kerajaan Saudi Arabia. Namanya kitab Ar-Rahid Al-Maktum. Ditulis oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dari India. Jadi orang India ini menang lawan orang Arab nih. Jadi untuk menjadi menjadi seorang ulama itu tidak disyaratkan harus menjadi orang Arab nih. Orang non Arab pun bisa. Ini coba lihat, dia juara satu orang India, juara 2 orang India, juara 3 orang Pakistan kalau nggak salah, juara 4 baru orang Saudi. Ini juara satunya orang India ini. Penulis buku sejarah terbaik namanya Ar-Rahid Al-Maktum. Bahsun fi siratin nabawiyah ala sahibiha afdhalis salatu wassalam. Penelitian ilmiah terhadap perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan dalam buku ini? Mari kita lihat. Taib. Wahtalafa fi ta'yini zamanihi ala aqwalin syata. Dan para ulama berbeda pendapat dalam menentukan kapan tepat terjadinya peristiwa Isra dan karena memang susah kita rekam kecuali ada riwayat yang betul-betul valid. Kalau sekarang kan mudah kita rekam, cekrek foto langsung ada tanggal, hari, tempat dan waktunya. Kalau zaman dulu nggak ada. Mari kita lihat. Pendapat pertama ada sekitar 6 pendapat. Faqila kana al-Isra'u fi sanati allati akramahu Allahu fiha bin nubuwah wa ikhtarahu at-Tabari. Nah, pendapat pertama mengatakan peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi pada tahun di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang rasul. Tahun berapa itu diangkat jadi rasul itu? Ayo, tahun berapa Hijriah? Coba ayo, mari kita pikir dulu. Tahun berapa Hijriah Nabi diangkat menjadi rasul? Ayo jemaah rahimakumullah, tahun berapa Hijriah? Ayo. Siapa yang bisa? Nanti kecil-kecil dikasih hadiah. Apa ayo? Tahun 13 sebelum Hijrah ini. Belum masuk tahun 1 Hijriah. Karena apa? Karena Nabi itu berada di Mekah saat diangkat menjadi Nabi, dan di Mekah ini belum hijrah. 13 tahun setelah itu baru hijrah. Dan hijrahnya ke Madinah itu dihitung sebagai tanggal 1 Hijrah. Jadi pukul mundur ke belakang, berarti 13 tahun sebelum hijrah ini. Oke, waqtaruhu Tabari, dan pendapat ini dipilih oleh seorang ulama tafsir besar yang bernama Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Dipilih oleh beliau. Nah, berarti bukan bulan Rajab nih. Baik. Kemudian wakila, pendapat kedua, kana lailatus sabi wal ishrin min syahri Rajab sanah asyarah minan nubuwah. Nah, ini pendapat kedua adalah Isra Mi'raj itu terjadi pada malam ke-27 bulan Rajab. Malam ke-27 bulan Rajab, seperti yang Kak Tun Ono tadi sampaikan. Tahun keberapa? Sanah asyirah minan nubuwah. Tahun ke-10 dari
Karena berarti Nabi sedang ada di mana nih? Madinah. Di Madinah. Baik. Dan pendapat ini dipilih oleh mohon maaf. Itu tadi pendapat ketiga. Yang udah lompat pendapat keduanya. Pendapat keduanya wakila kana ba'dal mab'as bi khamsi sinin. Terjadinya Isra Mi'raj ini setelah diangkatnya Nabi SAW 5 tahun. 5 tahun setelah terjadi peristiwa pengangkatan sebagai Nabi. Berarti masih ada di mana? Di Mekah. Pendapat ini dipilih oleh siapa? Dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi dan Al-Imam Al-Qurtubi. Ini di Mekah ini dibilang ini. Pendapat ketiga tadi bulan Rajab ya, tanggal 27 Rajab. Yang keempat, waqila qabla al-hijrah bi sittati asyri syahron. Peristiwa ini terjadi 16 bulan sebelum hijrah Nabi. 16 bulan berarti 1 tahun 4 bulan sebelum Nabi hijrah. Yaitu pada bulan Muharram tahun ke-13 kenabian. Ini di bulan Muharram ini, yang ini. Kemudian pendapat kelima, yaitu qoblal hijrah bi sittati asyri syahron ay fi Ramadan. Ada yang mengatakan di bulan Ramadan. Pendapat keenam ada juga yang mengatakan di bulan Rabiul Awal. Jadi pendapat mana yang benar ini? Ada yang mengatakan di bulan Rajab, ada yang mengatakan di tahun di mana beliau diangkat sebagai nabi, ada yang mengatakan di bulan Rabiul Awal, ada di bulan Muharram. Yang mana yang benar? Cuma yang udah terkenal itu apa? Rajab. Tanggal 27 bulan. Maka apa? Hasilnya intinya para ulama belum ada yang sepakat tentang kapan pasti terjadinya peristiwa Isra Mi'raj. Tidak ada yang sepakat. Karena masing-masing ulama punya riwayat sendiri yang beda. Lalu bagaimana ini? Apakah terjadi atau enggak ini? Ini. Begini jemaah. Di dalam Islam ini kapan tanggal ini enggak terlalu penting sebenarnya. Kapan terjadinya peristiwa ini tidak terlalu penting. Yang intinya apa? Pelajaran apa yang bisa diambil dari peristiwa itu. Itu yang intinya. Bahkan nama-nama pelaku peristiwa ini enggak terlalu banyak muncul dalam Al-Quran itu. Misal, jamaah pernah tahu bahwa ada anak Nabi Adam yang saling membunuh? Siapa namanya? Habil dan Qabil. Orang mendengarnya Qabil dan Habil. Habil. Tapi dalam Al-Quran itu nggak ada sebut nama itu. Nggak ada. Cari pun nggak ada. Siapa nama istri Perdana Menteri Mesir yang menggoda Nabi Yusuf? Dikenal dengan Zulaikha. Nama Zulaikha ini nggak ada di situ. Namanya disebut hanya Imro'atul Aziz, istri Perdana Menteri. Nggak penting nama itu. Yang penting pelajaran apa yang berada di balik peristiwa. Nama dan waktu sebenarnya terlalu penting jemaah. Ini. Baik. Jemaah rahimakumullah. Selanjutnya qala Ibnul Qayyim Al-Jauziyah berkata, dan Ibnul Qayyim ini termasuk murid senior, murid utama daripada Al-Imam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah, muridnya. Beliau mengatakan asra bi Rasulillah bi jasadihi ala sahih minal masjidil harami ila baitil maqdis raqiban alal buraq. Bahwa Nabi SAW Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa menggunakan jasadnya. Ini pendapat yang benar kata beliau, ala sahih. Menggunakan apa? Raqiban alal buraq, sambil mengendarai binatang yang namanya buraq yang tadi sudah kita jelaskan. Bi musahabati Jibril alaihissalam, ditemani oleh malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril ini adalah memang malaikat yang selalu menemani nabi-nabi dan rasul terdahulu. Karena di antara fungsi dan tugas Nabi malaikat Jibril ini adalah menurunkan wahyu. Ini dia, pemimpinnya para malaikat.
Baik jemaah rahimakumullah, mari kita lihat Nabi naik di setiap langit-langitnya. Jadi langit ada berapa lapis? Ada 7 lah. Baik. Mari kita lihat. Summa urija bihi tilkal lailatu min Baitil Maqdis ila sama'id dunya. Kemudian Nabi dibawa naik malam itu dari Al-Quds, dari Baitul Maqdis, dari Masjidil Aqsa menuju langit dunia. Ini langit yang atas nih. Langit yang pertama. Dekat enggak nih? Hah? Dekat atau jauh? Jauh ini. Cuma ditatap saja agak dekat. Tapi kalau kita naik ke atas, berapa lama kita akan sampai itu? Ya, ila sama'id dunya. Fastaftaha lahu Jibril fafutiha lahu. Maka Jibril meminta izin kepada penjaga langit pertama, kemudian diizinkan masuk. Nah, kemudian jemaah rahimakumullah, fara'a hunalika Adam abal bashar. Di langit pertama itu Nabi melihat Rasulullah Muhammad SAW melihat seorang nabi yang bernama Nabi Adam alaihissalam. Beliau dijuluki Abul Bashar, bapaknya manusia. Dilihat di langit pertama, fasallama alaihi, maka farahiba bihi warada alaihi salam. Kemudian Nabi Adam salam kepada Rasulullah, kemudian mengatakan selamat datang ya Rasulullah, wa aqarra bi nubuwwatihi, dan Nabi Adam mengakui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa arahullahu arwahas suada an yaminihi. Kemudian di langit pertama ini Allah memperlihatkan ruh-ruh orang-orang yang suada, orang-orang yang bahagia hidupnya. Kemudian wa arwahal asya'an yasarihi, dan Allah memperlihatkan ruh-ruh orang-orang yang sengsara di sebelah kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di langit pertama. Tsumma urija bihi ila sama'i tsaniyah. Kemudian diangkat naik ke langit kedua. Fastaftaha lahu. Kemudian malaikat Jibril meminta izin. Kemudian diberikan izin. Fara'a fiha Yahya bin Zakaria. Maka Nabi melihat di langit kedua ini Yahya putra daripada Zakaria wa Isa ibnu Maryam, dan melihat Nabi Isa putra dari Maryam. Falaqiyahuma wa sallama alaihima. Kemudian bertemu dengan mereka berdua dan Nabi pun salam kepada kedua nabi tersebut. Faradda alaihi wa rahiba bihi. Kemudian dua nabi itu juga membalikkan salam kepada Rasulullah wa aqarra bi nubuwwatihi, dan mengakui kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat nih, Nabi Isa saja ini mengakui bahwa Nabi Muhammad ini adalah seorang Ini ada umatnya Nabi Isa tidak mau mengakui, dikatakan